Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rahmatika ya arhamar rahimin, fadlika ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah, semoga semua sehat, aman, selamat, bahagia bersama keluarga. Allahumma amin. Dan juga semua hajat yang baik dikabulkan oleh Allah, senantiasa mendapat kemudahan dari Allah. Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman, doa yang setiap kali kita baca, paling tidak dalam tayangan-tayangan ini, beberapa kali membaca doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berilah kami itu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang eh, utamanya ilmu agama. Namun realitanya juga ilmu-ilmu keduniaan itu juga bermanfaat. Bahkan ilmu keduniaan ini lebih tampak dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang memiliki keahlian tertentu dalam bekerja, itu semuanya berdasarkan ilmu. Kalau seorang guru, ada guru matematika, guru bahasa Inggris, guru-guru yang lain, semuanya pakai ilmu. Dengan ilmu itu lalu bekerja, memperoleh rezeki, memperoleh tambahan rezeki dari Allah. Juga siapa saja, misalnya ilmu perdagangan, yang berdagang, membuka toko, ada ilmu keduniaan. Memang juga dipadukan dengan ilmu agama, tapi dominan dalam mencari rezeki ini ilmu keduniaan. Ada yang pandai membuat pintu, misalnya pertukangan, ilmu pertukangan. Ada yang bisa mengelas dengan baik, membuat eh, alat-alat dari besi, itu ilmu pengelasan. Semua kalau kita lihat di sekitar kita, masing-masing tetangga kita, masing-masing dari seseorang punya keahlian, mulai dari tukang membuat rumah, ya, mulai dari pedagang-pedagang, petani. Petani itu punya ilmu, dan juga setiap tanaman punya ilmunya sendiri-sendiri. Ya semuanya harus berilmu, ilmu keduniaan. Namun tentu saja perlu dipadukan dengan agama ya, dalam koridor agama, tidak melanggar aturan-aturan agama, mencari rezeki juga yang halal. Jadi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang baik, waris kontoiban. Kalau seorang mukmin tentu mencari rezeki yang halal, yang baik itu yang halal. Ya. Nah kalau sudah mendapat rezeki yang baik, yang halal itu amalan takobalan itu amal yang diterima oleh Allah. Ya. Jadi rezeki yang diperoleh itu juga sebagian diberikan kepada orang lain. Ya, entah melalui sedekah, melalui zakat, melalui apa saja. Ya, kita berikan pada orang lain melalui infak, ya, sedekah, infak. Dan untuk hari ini sebenarnya kami
melalui suatu yayasan yang namanya Yayasan Yadul ya akan menyantuni anak-anak yatim ini dan atau fakir. Ini 60 anak. Mengapa dengan kata dan atau fakir atau duafa ini ya? Karena batas usia anak itu sampai balik yang yatim kalau yatim saja itu bisa jadi nanti melebihi. Padahal ini maksudnya adalah suatu yayasan yang bertujuannya bukan sekadar untuk itu saja hanya membantu anak yatim dan atau fakir. Mesti kalau yayasan punya tujuan, misalnya dalam syiar Islam, ya. Artinya ada unsur-unsur itu dan tujuan-tujuan yang lain, namanya yayasan. Sehingga eh, melalui yayasan ada ya baik juga. Ya setiap kali ada dua kegiatan utama. Kegiatan yang tampak yaitu memberi bantuan yang berupa beras misalnya tiap anak 5 kilogram dan uang yang kadang ya sesuai kemampuan kadang 100.000 atau lebih ya, per anak misalnya seperti itu dan itu berdurasi temporer ini kalau saya ingat ini kira-kira yang 40 hari yang lalu juga membagi seperti itu kepada 60 anak-anak yatim dan atau fakir dan nanti siang ini ya akan membantu juga 60 anak-anak yatim dan atau fakir. Nah, ini eh, inginnya adalah rezeki yang bermanfaat. Tentu saja kami mengajak kepada orang-orang karena wadah saja, mengajak dan tidak meminta-minta. Ya, minallah. Kalau ada yang ikut ya dipersilakan, kalau tidak ya tidak mengapa. Mungkin di tempat lain sudah juga beramal yang banyak. Ya, begitu saja. Jadi kita juga kalau terlalu banyak juga kadang kebingungan mau menyalurkannya. Ya. Tapi kadang-kala ya ada salurannya juga. Kalau ada kelebihan nanti di awal Ramadan itu, tapi minimal 3 kali awal Ramadan, lalu menjelang Hari Raya Idul Fitri, lalu tanggal 10 Asyura itu 180 anak anak yatim kira-kira dan atau fakir. Ya ini juga seperti itu diberi bantuan ya ya sekadarnya kemampunya yayasan karena yayasan sebenarnya tidak ada eh, tanggungan yang harus sekian tidak ada semampunya karena juga dari ya, donatur para pengurus yayasan kami tidak ada yang dapat bayaran ya. Jadi bayarannya dari awal saja jadi relawan semuanya ya hanya membagikan. Dan itu sudah berlangsung lama ya. Mulai dari 35 tahun yang lalu. Alhamdulillah masih ada dan untuk sekadar membantu anak-anak yatim dan atau fakir di lingkungan ya, kita masing-masing. Nah, semoga di lingkungannya masing-masing, desa masing-masing tumbuh seperti itu sehingga eh, beberapa orang terbantu. Ya, juga setiap harinya yang tampak temporary, yang tidak begitu tampak adalah membantu pendidikan, biaya pendidikan. Ya tentu saja dengan keterbatasannya, ya, karena kita kecil dan juga seilasnya saja ya membantu di sekitarnya berkaitan dengan pendidikan. Sekian banyak eh, anak-anak yatim belum bisa semuanya tentu saja. Ya hanya yang di sekitarnya saja yang mau masuk ke sekolah itu kadang-kala kalau yang membutuhkan sekali lalu ada bantuan juga di pondok ya juga ada sebut seperti beasiswa gitu ya dari beasiswa ini kan yatim dan atau fakir dulu ulama-ulama di sekitar kita ini mengatakan
Fakir itu, fakir bidang ilmu itu juga fakir gitu. Ya, juga fakir betul-betul dalam bidang yang eh, apa kekurangan ketika itu misalnya pas sakit dan sebagainya itu menjadi eh, fakir kalau pas eh, keluarga yang biasanya bekerja yang kemudian tidak bekerja lalu tiba-tiba akan menjadi kekurangan ini seperti itu. Jadi bantuan-bantuan namun temporarily yang untuk fakir itu apa eh, lebih difokuskan pada yatim gitu ya, jadi yatim. Dan juga fakir di bidang ilmu itu tadi. Ada yang mau melanjutkan sekolah. Ya, tentu yang di lingkungan saja. Ya tentu saja berharapan di desa-desa yang lain itu muncul kegiatan-kegiatan semacam itu sehingga menjadikan ketenangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya kami seilahnya seadanya itu ya seadanya. Minang wah itu sudah 35 tahun berlangsung dan non panti ya non panti itu anak-anak masih di apa bersama ibunya bersama keluarganya ya yatim piatu ya ada keluarganya bersama keluarganya yang non panti dan ketika kenapa kok bisa banyak 180 itu karena yang ada di sekitar desa itu sekitar 60 itu tadi. Kalau yang selebihnya yang 120 itu dari desa-desa lain, kecamatan-kecamatan lain yang terpilih yang memang sangat kurang itu dibantu. Dan utamanya pada bulan menjelang bulan Ramadan puasa, lalu hari Idul Fitri dan juga eh, pada waktu 10 Asyura itu. Sekadarnya saja. Jadi eh, kemampuan kita sangat terbatas ternyata. Uangnya hanya sedikit. Ya, ya kalau 60 anak dengan beras 5 kilo per anak itu ya. Jadi kalau zaman sekarang kan itu 75.000 untuk setiap 5 kilonya. 75.000 kali 60 ya. Itu sekitar 4.500.000 kalau nanti dengan duafannya belinya 70 yang masih kekuatannya hanya 10 itu apa jangan dipandang mewah ini ya sangat kecil. Hmm. Lalu uang sakunya kalau sebut rata-rata menjadi 106 juta. Jadi sekitar punya uang 10 juta sudah membahagiakan anak-anak yatim. Tahu seperlu melihat dan triliunan. Masya Allah, la quwata illa billah. Semoga Allah meridhai sebagai suatu bentuk amal yang diterima, amalan mutaqabbalan. Ya. Dan anak-anak yang menerima juga merasa senang. Allahumma amin. Semoga Allah meridhai dan mohon maaf yang sebesar-besarnya malah bercerita tentang kegiatan kami. Ya, saya akhiri saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.